Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-542. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak perlu ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-542 kali ini kita akan kembali mereview, membahas 6 saham yang telah teman-teman request, yaitu ada saham MDKA, Agro, Medco, Sido, KLBF, dan saham milik Era Jaya. Namun sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,226% di level 7.102. Indeks kecenderungan dipengaruhi atau tersentuh sentimen dari call, ya, beberapa komoditas seperti call, kemudian ada emas, ya, Antam tadi juga naik cukup banyak, ada tadi SMMT juga naik juga lumayan, yang mana indeks pagi tadi sempat terbang dan juga banyak yang IPO itu juga masih naik semua. Jadi indeks masih begitu tinggi, namun tetap selalu waspada bahwa indeks di 7.100-an seperti yang kita pernah bilang, selama dia di atas level 6.800-an maka indeks aman-aman saja, dan sekarang tinggal dia mau menguji level resist indeks untuk bisa kita lihat lagi kira-kira di mana harus kita mulai wanti-wanti untuk kemudian kurangi porsi lagi. Tapi selalu di setiap kondisi apapun, ya, kalau kita mau trading pasti selalu ada saja saham-saham yang mungkin bisa menghasilkan kita cuan. Tinggal kita pintar-pintar dalam mencari dan menemukan saham mana yang bagus untuk kita tradingkan. Dalam perdagangan hari ini kita lihat transaksinya sudah mulai cukup besar, 15,3 triliun dengan 234 saham naik hari ini, ada 300 saham yang turun dengan 158 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini asing masuk cukup besar sekali, 1,32 triliun, padahal sebelumnya kita tahu juga dia masuk sekitar 1,4 triliun, dan waktu itu adalah di Telkom dan ada di BBCA. Maka hari ini kita bisa perhatikan ada cukup kelihatan di BBCA 396 miliar, BMRI 277 M, Telkom lagi 210, ada BBNI, kemudian ada Astra Internasional. Jadi itu yang merupakan top pembelian dari asing, ya, hari ini 1,3 triliun itu besar sekali, ya, besar sekali, 1,32 triliun, dan sebelumnya juga 1,4 triliun, sehingga ini tentu bagus buat bursa kita. Semoga sentimen ini bisa membuat harga-harga saham itu cenderung naik dan bisa mempertahankan kinerja indeks kita di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu dan tidak pasti. Ketegangan sudah di Asia ini antara Taiwan dan China, kemudian masih berlanjut yang Ukraina dengan Rusia, kemudian di Timur Tengah sana mulai ada percikan-percikan Israel, Iran, Palestina, itu juga harus kita waspadi semua. Tapi tetap yang terpenting adalah harus kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu kita punya money management, kita punya trading plan, sehingga kita tidak bablas dan akhirnya malah merugikan diri kita sendiri. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini, adalah saham milik MDKA. Saham MDKA ditutup melemah 1,18% di level 4190, di mana kalau kita perhatikan final score value dari MDKA ini adalah 55 dengan status wait and see. Di mana kalau misalkan teman-teman bisa perhatikan, MDKA setelah dia rally, sekarang dia masih berada di atas area amannya. Di sini merupakan area support, ya, support RPK di 4150, dan selama di atas 4150 tentu MDKA ini masih aman-aman saja, ya, masih boleh di hold bagi yang mungkin sudah punya barang dari bawah. Tapi kalau dia turun di bawah 4150, maka ada peluang dia akan kembali menguji 3730. Oleh sebab itu yang sudah punya barang, kawal dengan trailing stop,
ya. Teman-teman bisa kawal dengan trailing stop. Dan yang baru mau membeli tentu harus perhatikan betul level 4150 itu. Kalau bisa kuat bertahan tentu bagus, kita boleh entry. Tapi kalau gagal ya lebih bagus kita tunggu di sekitaran 3730. Itu mungkin bisa kita ambil di sana sebagai area beli kita. Dari indikator ya semuanya sudah oke, tinggal foreign-nya masih jelek. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham milik BRI Agro ya, dengan kode emiten Agro. Di mana saham ini Bank Raya Indonesia ditutup menguat 1,18% dalam perdagangan hari ini. Agro closing di 860. Kalau kita perhatikan final score value dia 50 dengan status wait and see juga. Dia masih berada di atas RPK yang mana merupakan support paling kuat saat ini di 785. Selama dia masih di atas 785 tentu ya Agro juga masih aman-aman saja. Dengan potensi kenaikan kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk bisa melihat Agro mau naik sampai ke berapa. Ini kita bisa pakai Fibo Agro Weekly ya, biar kita bisa lihat jarak target dari Agro itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari weekly, maka Agro punya target terdekat itu ke 1000 ya, ke 1005, 1000, 1005. Kemudian kalau itu bisa tembus ya ada peluang dia ke 1235. Jadi ini Agro sudah rally tinggi sekali, bahkan sampai 2000-an, dibanting sampai tinggal 605 kemarin. Setelah itu dia mencoba naik ya, mencoba naik dan sekarang di 860. Dan next target adalah ke 1005 sampai dengan 1235. Bagi teman-teman yang mungkin mau ambil, tentu lebih baik adalah menunggu dia koreksi dulu ya. Kita ambil waktu dia koreksi, dia kembali menguji support, dan kalau support itu bisa divalidasi, nah kita bisa ambil di sana. Di mana validasi supportnya yaitu di 785. Jadi ketika dia turun uji 785 tapi kuat di sana, maka silakan buy di 785. Target kita ya tadi menuju 1005 sampai dengan 1235. Tapi kalau ternyata terus turun di bawah 785 ya kita bisa atur batasi SL yaitu di bawah 750. Selanjutnya kita punya saham Medco ya, Medco Energi. Saham Medco Energi ditutup naik tipis 0,86% di level 585. Final score value dia adalah hanya 35 dengan status ignore ya, kita mengabaikan, di mana indikator tidak ada yang mendukung kecuali RSI-nya saja. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli tentu cenderung kita coba menawar ya, coba tawar lagi di 560, di support paling kuatnya di 560. Nah, ini kalau dia bisa ke sana ya tentu bagus buat kita ambil ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli ya coba tunggu di 560, 565. Kalau ternyata bagus ya kita buy di sana, batasi SL di bawah 530. Selanjutnya kita ada saham milik Sido. Ini saham yang cukup ramai diperbincangkan kemarin ya, saham yang kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, yang pada akhirnya membuat harga sahamnya itu amblas ya, luar biasa. Teman-teman bisa perhatikan dia dari level sekitaran 1960 harus turun sampai di sekitaran 700-an ya, dan itu cukup dalam sekali sehingga kita hanya bisa menggunakan Fibo untuk kita bisa melihat pergerakan dari saham Sido ini. Nah, kalau kita lihat perhatikan teman-teman, dia dari sekitaran 960 jatuh sampai 730 dan sekarang berjuang untuk bangkit kembali. Nah, ini kalau teman-teman mau beli, maka kalau dia bisa naik dari 800 ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk entry di sana ya, di buy on breakout 800. Tapi kalau masih belum, maka dia punya peluang untuk masih bisa terus turun lagi si saham milik Sido ini. Jadi selalu hati-hati, perhatikan betul. Selama dia belum naik di atas 800, tentu lebih bagus kita bersabar, lebih bagus kita wait and see dulu dari saham ini. Tapi kalau memang dia bisa ya, kalau memang dia bisa breakout dari 800, maka silakan buy on breakout dengan target kenaikan terdekat ke 870, terjauh menuju ke 955. Selanjutnya kita punya saham
KLBF. Saham Kalbe Farma Tbk ditutup melemah 1,86% di level 15.85. Final score value dia 45 dengan status wait and see. Kita tahu sendiri Kalbe transaksinya 79 miliar tapi cenderung bergeraknya sideways, tidak terlalu liar, dan tentu ini tidak menarik bagi seorang trader, tapi bisa saja kita coba untuk entry, di mana ini cukup menarik ketika kalau kita perhatikan dia masih berada di bawah 16.15, closingnya di 15.85. Nah ini kalau dia bisa kembali naik, dia bisa breakout dan bisa berada di atas 16.15, silakan teman-teman boleh buy on breakout di 16.15 dengan target kenaikan menuju ke 17.15. Tetapi kalau dia tidak bisa naik di atas 16.15, maka lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu, dan mungkin kita bisa menggunakan Fibo untuk bisa melihat di mana kita bisa ambil KLBF. Coba kita menggunakan Fibo KLBF weekly. Jadi kalau dia tidak bisa naik melewati resistnya, maka ya lebih bagus kita coba tunggu di buy on weakness-nya, yaitu di sini kita bisa lihat ada di 15.20 seharusnya. Apakah dia masih bisa turun dari itu? Seharusnya bisa di sekitaran level 1200-an ini. Jadi teman-teman, kalau memang mau beli ya bisa tunggu buy on breakout atau bisa tunggu sekalian di 1200. Jadi teman-teman bisa harus selalu update terkait dengan kondisi chartnya dan update tentang indikatornya. Nah teman-teman, kalau yang mau update silahkan buka joranvest.com, silahkan pilih layanan, pilih Joranvest Chart System, tinggal scroll ke bawah, teman-teman bisa berlangganan hanya 40.000 per bulan atau sekitar 2.000 rupiah per hari saja. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik Era Jaya, di mana saham Era Jaya dalam perdagangan hari ini ditutup menguat tipis 0,4% di level 500. Era final score value sudah menunjukkan 60, kita sudah boleh titip sandal di sana dengan berada di atas level support paling kuatnya yaitu di 486. Selama Era berada di atas 486, maka Era masih aman-aman saja dengan target berikut kenaikannya adalah menuju ke 530. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli ya, yang mau membeli saham Era, maka boleh beli di dekat-dekat dengan area 486 490 dengan target ke 530. Semoga dia bisa koreksi dulu, turun, teman-teman bisa dapat di 486 sampai dengan 490. Nah, itu baru teman-teman boleh buy dengan target ke 530 dan cut loss di bawah 480. Era sendiri dalam beberapa hari terakhir kemarin ada bullish divergence yang ini belum selesai, artinya dia masih belum naik. Tentu apakah ini bisa membuat dia nanti akan naik, tidak ada yang tahu, tapi dari indikator ini biasanya ya dia akan cenderung bergerak naik. Jadi teman-teman bisa atur strategi, mau beli sekarang atau mau tunggu di 486 sampai 490, teman-teman bisa atur sesuai dengan preferensi masing-masing. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 542 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.